Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa setia Jack TV, berjumpa lagi dalam program Lensa Kolbu. Tentunya kami akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan yang pastinya kita akan membahas perkara-perkara agama. Nah, di samping saya sudah ditemani oleh Ustadz Anwar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kabarnya bagaimana Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, di malam hari ini tentunya kita akan membahas terkait dengan pentingnya menghargai waktu. Nah Ustadz, ngomong-ngomong soal waktu nih Ustadz, dari pandangan Islam sendiri itu waktu ini seberapa pentingnya sih Ustadz, dan juga manfaatnya seperti apa sih kalau kita memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, dan juga kalau orang yang menyia-nyiakan waktu itu seperti apa Ustadz dampaknya itu dalam kehidupannya. Oke, baik. Oke, tafadhal Ustaz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa khairul anam. Asyhadu an la ilaha illallah al-mun'imul mannan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'utsu bi khairil adyan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Jack TV dimanapun Anda berada, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan nikmat, yang telah anugerahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita. Kemudian sallallahu salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Jack TV dimanapun Anda berada, jika berbicara tentang waktu, tentu kita semua memiliki waktu di dunia ini. Ketika Allah tiupkan nyawa, diizinkan Allah kita hidup di dunia ini, berarti kita sudah diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita tahu, pertama, waktu yang disediakan, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Lain dan tak bukan hanyalah untuk mengabdikan diri kepadanya. Allah berikan waktu untuk hidup di dunia, untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadap alam yang selanjutnya nanti. Karena ya di dunia ini waktunya persiapan. Allah katakan wa tazawwadu, persiapkan dirimu. Kapan? Waktunya di dunia. Jadi di dunia Allah kasih waktu, tujuan pertama adalah mempersiapkan diri. Dengan apa persiapan kita untuk menghadapi yang setelahnya nanti, padang mahsyar, akhirat nanti? Apa persiapan kita? Apakah kita bawa uang banyak-banyak? Wah, ya enggak kan? Atau kita bawa senjata mungkin, takut malaikat Malik kan narik kita ke neraka, kita bacok aja, enggak bisa. Persiapan kita Allah langsung jelaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Perbekalan, persiapan yang terbaik adalah ketakwaan kita kepada Allah. Dalam artian tujuan pertama adalah menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah untuk mempersiapkan diri kita. Ini yang pertama, tujuan kita untuk diberikan waktu oleh Allah di dunia ini. Oleh karenanya sebisa mungkin kita manfaatkan, kita maksimalkan waktu tersebut dengan hal-hal yang berfaedah. Hal-hal yang berfaedah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dikatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda kebaikan, bagusnya keislaman seseorang adalah orang itu bisa meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Terus lantas apa yang perlu kita lakukan? Nabi katakan igtanim khamsan, ini untuk jaga-jaga. Igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara. Jaga waktu yang 5 perkara ini sebelum datang waktu yang 5 perkara lagi. Apa saja itu? Apa saja itu, Ustaz? Yang pertama, hayataka qabla mautik. Jaga waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamik. Jaga waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, wa faraghaka qabla syughlik.
jaga waktu luangmu, jaga kesempatanmu sebelum datang waktu sempitmu. Yang keempat, wasyababaka qabla haramik, jaga waktu mudamu, gunakan sebaik-baik masa mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kelima, yang terakhir, yang kelima dari yang perlu kita siapkan adalah wa ghinaka qabla faqrik, jaga manfaatkan sebaik-baik waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Nah, jadi 5 perkara ini. 5 perkara ini. Nah, pertama tadi apa? Pertama, jaga waktu hidup kita, pergunakan maksimal mungkin sebelum datang waktu mati kita. Jaga waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit kita. Jaga waktu muda kita sebelum datang waktu tua kita. Jaga waktu luang kita sebelum datang waktu sempit kita. Yang terakhir, jaga waktu kita kaya, waktu kita berkecukupan sebelum datang waktu sempit. Karena apa? Karena ya semasa hidup inilah kita bisa mempersiapkan, memfaedahkan umur kita tersebut. Waktu hidup kita, hanya kita. Karena kita nanti pasti akan mati kan, perkara kematian ini kita adalah hal yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi nggak bisa ngelak lagi pasti. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ketika datang ajal itu sesaat pun tidak bisa diundur lagi. Berarti pasti. Oleh karena kita manfaatkan waktu hidup kita sebaik-baik mungkin. Kita kalau seandainya belum benar, kita mulai perbaiki. Karena innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusikum. Allah tidak akan merubahkan nasib seseorang sebelum dia yang ingin merubahnya, berikhtiar untuk merubahkan dirinya untuk menjadi lebih baik. Ketika waktu kaya tadi, punya harta, punya kemampuan, bolehlah sedekah, bantu orang karena masih sanggup. Kalau sudah miskin nanti apalah lagi? Anda bisa lagi. Jadi gunakan sebaik-baik mungkin. Waktu sehat juga gunakan sebaik-baik mungkin. Sholat, puasa sebelum datang waktu sakitmu tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Rugi kita. Ketika juga tadi ketika kita muda, ini untuk kita anak muda ini. Perlu kita perhatikan sekali. Ketika masih sehat, muda, gagah perkasa, ada waktu belajar bagus-bagus. Sebelum datang waktu tua itu bukan tidak bisa menuntut ilmu lagi. Nuntut ilmu itu dari buayan hingga liang lahat. Jadi talabul ilmi sampai menuntut ilmu itu mulai dari lahir sampai mati, nggak ada batasan. Cuma makin tua makin banyak alasan untuk cari ilmunya. Oleh karenanya masih muda, pergunakanlah bagus-bagus akan kesempatan tersebut. Untuk supaya waktu yang diberikan oleh Allah itu bisa bermanfaat. Dan juga lebih maksimal, Ustaz, lebih maksimal. Betul, Masya Allah, ini luar biasa sekali Ustaz. Pembahasan tentang waktu ini pasti bakal lebih detail lagi dijelaskan oleh Ustaz ya. Luar biasa, Masya Allah. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali untuk itu setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Lensa Kolbu. Nah, kalau di segmen awal tadi Ustadz ya sudah dijelaskan bahwasanya ya memang sangat penting sekali Ustadz ya untuk menghargai waktu, karena waktu ini tidak bisa diulang kembali Ustadz ya, dan juga tidak bisa kita percepat pula gitu ya. Nah, jadi itulah pentingnya untuk menghargai waktu ya, apalagi seorang muslim ya, muslim yang baik tuh harus menghargai waktu lah Ustadz ya. Dan pertanyaan nih Ustadz, bagaimana sih Ustadz cara menghargai waktu yang baik dan benar? Mungkin ada contohnya dari zaman Nabi dulu, mungkin Ustadz seperti apa sih Nabi kita mencontohkan membagi-bagi waktu gitu ya, agar
ya tertata lah gitu. Oke, Ustaz. baik. Nah, tafadhol Ustaz. Oke, jadi berbicara tentang cara memanage waktu, mengatur waktu. Jadi semua hal, segala sesuatu itu, segala kebaikan itu tempat kita bercontoh, tempat kita meniru, melihat untuk mengimplementasikan dalam diri kita adalah satu yang terbaik, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah langsung katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu memang ada sosok suri tauladan baik yang mesti patut kita contohkan. Bukan yang lain. Jangan sampai yang lain ada Rasulullah yang sangat bagus perlu kita contohkan, jangan sampai contohkan yang lain. Kadang beda nih kiblatnya Ustaz. Iya, beda kiblatnya, harus benar kiblatnya. Itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk juga tentang waktu. Cara mengatur waktu yang paling bagus adalah cara ngatur waktunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Betul. Cara Rasulullah membagikan waktu itu ada tiga. Ada tiga. Pertama, sepertiganya untuk Allah Subhanahu wa taala, sepertiganya untuk tugasnya, sepertiganya untuk keluarganya. Nah, tiga ini perlu kita perhatikan sangat karena tiga ini perlu ada dalam diri kita untuk mengatur waktu. Contoh gini. Ada orang-orang yang waktunya hanya untuk Allah saja. Dia itu hanya sholat, puasa, mengaji. Tapi keluarganya tidak makan, dia nggak kerja. Atau ada tugasnya di kantor atau dia nggak kerja. Hubungan dengan sekitar masyarakat hancur ya tidak bagus gitu. Kita harus hablum minan nas wa hablum minallah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kepada Allah juga, hubungan kepada manusia juga penting. Ada juga itu tidak baik orang seperti itu, hanya kepada Allah saja, ibadah saja, tidak memikirkan keluarganya. Namun ada juga yang mengutamakan tugasnya saja, mengutamakan orang lain saja, sehingga dia sibuk kan bekerja, siang malam bekerja, dan dia lupa untuk sholat, lupa untuk mengaji, bahkan lupa untuk waktu untuk keluarganya. Karena keluarga itu, anak istri juga perlu waktu kita, butuh kasih sayang untuk kita. Jangan mengutamakan kerja itu benar, tapi jangan sampai kehilangan waktu untuk keluarga kita, untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga orang tidak bagus. Tidak benar. Yang ketiga, ada juga orang yang terlalu waktunya untuk keluarga saja, sehingga ngumpul-ngumpul aja terus. Kerja enggak, yang penting keluarga saya bahagia. Sholat juga enggak, itu juga enggak bagus. Yang bagusnya adalah melakukan ketiga-tiganya. Sholat ia dikerjakan, tugas ia juga dikerjakan, kerja untuk keluarga juga harus bisa kita bagi-bagi. Keluarga juga butuh waktu kita juga butuh untuk kerja tugas kita. Namun yang terpenting adalah waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita manfaatkan benar-benar waktu ini. Karena sangat rugilah kita kalau sudah menyia-nyiakan waktu. Saking bahayanya itu, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, menyia-nyiakan waktu ini lebih buruk dari kematian. Karena apa? Karena menyia-nyiakan waktu ini lebih buruk dari kematian tadi ya. Karena apa? Karena kematian hanya memisahkan ruh kita dengan jasad kita. Tetapi kalau menyia-nyiakan waktu bisa memisahkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini, orang menyia-nyiakan waktu dengan kelalaian dengan kemegahan dunia, dengan kerjanya, dengan mobil mewahnya atau fasilitas-fasilitas yang dia miliki, sehingga ia lalai. Hatta alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Memang itu membuat kelalaian, itulah yang memisahkan dia dari Allah jauh. Inilah saking bahayanya menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu lebih buruk daripada kematian. Karena kematian hanya memisahkan ruh dan jasad kita, sedangkan menyia-nyiakan waktu bisa memisahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat semoga kita dijauhkan yang menyia-nyiakan waktu, Ustaz, ya. Karena juga waktu ini perlu kita perhatikan. Kata Imam
Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga, waktu ini ada 3. Ada waktu ini hanya ada 3. Pertama, waktu masa lalu. Yang kedua, waktu yang akan datang. Yang ketiga adalah waktu sekarang. Waktu yang telah lalu mudah kita perbaiki dengan cara taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah kesalahan-kesalahan kita itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian waktu yang akan datang juga mudah kita perbaiki dengan cara kita berpikir dengan bagus-bagus, kita perbaiki masa sekarang. Yang paling sulit adalah tugas kita memperbaiki waktu sekarang. Kita manfaatkan diri kita mulai dari hal yang kecil, seperti makan misalnya, hal-hal yang harus, hal-hal yang mubah. Minum kita manfaatkan, jangan kita sia-siakan walaupun sedetik pun. Contoh, kita tidak menyia-nyiakan waktu ketika makan, padahal makan itu adalah perkara yang harus, namun juga bisa menjadi nilai ibadah. Kita juga bisa mendapatkan pahala untuk diri kita dengan makan tersebut, dengan cara mengikuti tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Paling kurang membacakan bismillah. Kullu amrin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Orang yang tidak memulaikan perbuatannya, kerjaannya dengan bismillah, maka terputus, tidak ada keberkahan dalam pekerjaan tersebut. Insya Allah, luar biasa nih Ustadz ya. Penjelasan waktu nih memang tidak ada habis-habisnya. Iya, ada habis-habisnya. Ya. Sangat penting ini. Betul. Memang kalau bicara soal waktu itu kan salah satu nikmat juga Ustadz ya. Jadi kalau ada waktu senggang tuh entah kenapa kayak ya udahlah, mau ngerjain sesuatu nih, jadi ditunda-tunda terus gitu ya. Termasuk mau melaksanakan ibadah lah, mau sholat mau apa, ini sudah waktu sholat nih, apalagi kayak seperti sholat isya gitu ya. Itu waktunya sangat lama sekali, senggang gitu ya. Itu sering sekali disia-siakan. Ini menarik sekali Ustadz, akan kita lanjutkan lagi setelah pariwara berikut. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Lensa Kolbu. Nah Ustadz ya, Masya Allah luar biasa Ustadz. Tadi di segmen awal dan segmen kedua juga sudah dijelaskan panjang kali lebar Ustadz ya, bagaimana pentingnya untuk menghargai waktu Ustadz ya. Dan juga sudah dijabarkan juga oleh Ustadz Anwar bahwasanya bagaimana cara untuk memanajemen waktu yang baik benar gitu ya, ala Rasulullah. Masya Allah Ustadz ya. Dan mungkin pertanyaan terakhir nih Ustadz, mungkin kadang kan sebagai orang awam nih Ustadz ya, orang yang tidak mengetahui tentang ilmu agama ini kadang terlalu menganggap remeh tentang waktu nih Ustadz itu ya. Apalagi kalau waktu ini kan bisa dikatakan sebuah nikmat gitu ya Ustadz ya. Bahkan ada yang pernah saya baca hadis Ustadz, dua nikmat yang sering dilupakan ya. Nah disia-siakan itu adalah kesehatan dan juga waktu yang senggang diantaranya. Ini memang waktu ini luar biasa sekali. Bahkan juga saya pernah baca waktu itu juga bisa mengindikasi tingkat level keimanan seseorang Ustadz ya. Benar ya. Mungkin bisa dijelaskan ya Ustadz, orang yang menyia-nyiakan waktu itu seperti apa sih Ustadz? Ya, itu. Oke, baik. Nah, berbicara tentang waktu lagi, iya benar ya kata penghardi yang sah tadi, bahwa itu Nabi pernah bersabda, riwayat Imam Tirmizi, hadisnya Hasan, ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas as-sihat wal faragh. Ada dua nikmat yang sering kali manusia lalaikan dan orang tersebut bisa rugi, celaka karena menyia-nyiakan waktu itu. Ada dua. Pertama as-sihatu, nikmat sehat. Yang kedua al-faraghu, nikmat waktu itu, nikmat waktu luang, waktu senggang. Nah ini jadi banyak sekali, dalam artian bahwa kita harus benar-benar perhatikan waktu kita. Kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, karena besar sekali dampak dari
waktu ini. Betul. Baik dampak baiknya itu salah satunya tadi apa namanya tentang keimanan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Asr ini yang sering sekali dijabarkan oleh ustaz, bahwa wal asr, Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Sungguh innal insana fi khus, banyak sekali orang yang rugi. Siapa? Orang yang melalaikan waktunya. Orang melalaikan waktunya, tidak memanfaatkan waktunya. Kecuali itu salah satunya adalah orang yang memanfaatkan waktunya dengan perkara iman. Nah, ini jadi harus usahakan waktu demi waktu kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, amal baik kita tingkatkan dengan waktu kita, dengan cara memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Karena kita ini sangat pendek. Rasulullah SAW pernah mengatakan, umur umatku ini di antara 60 sampai 70 tahun. Itu pada umumnya, dan jarang sekali yang lewat dari itu. Ada tapi tidak banyak. Jadi pendek sekali, sedangkan umur umat sebelumnya itu sampai ribuan tahun. Nah, dia bisa hidup sampai 1000 tahun. Makin lama ya, kita cuma 60 sampai 70 tahun. Oleh karenanya walaupun dikit kita manfaatkan. Namun ada keistimewaan kita umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan umat yang terdahulu itu sempat iri. Kepada umat Nabi Muhammad, karena umat Nabi Muhammad ini adalah hum aqalun nas a'mara wa a'zamu ujurahum wa aktsaruhum dakhala jannah. Umat Nabi Muhammad mereka yang paling pendek umurnya, tetapi paling besar azam, paling besar ganjaran pahalanya, paling besar ganjaran pahalanya, dan paling banyak yang masuk kepada surga. Bahkan ada sebuah riwayat mengatakan 2/3 surga itu umat Muhammad semuanya. Masya Allah. Jadi itulah keuntungan. Walaupun waktu kita singkat, kita pergunakan bagus-bagus, terbatas 60 sampai 70 tahun. Kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Betul. Jangan sampai kita sia-siakan. Sangat rugi sekali. Rugi Ustaz ya. Ya memang kalau betul sih Ustaz, kan ada juga tuh ganjaran pahala, apalagi di bulan Ramadan Ustaz ya. Itu kan ganjaran pahalanya, amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu kan berlipat-lipat ganda gitu. Bahkan ada yang malam 1000 bulan Ustaz ya. Nah, malam Lailatul Qadar gitu ya. Jadi itu bisa menyetarakan pahala umat Nabi Muhammad ini dengan umat-umat Nabi sebelumnya Ustaz ya. Itulah hebatnya gitu ya. Jadi mungkin ada lagi Ustaz, orang-orang yang merugi nih Ustaz. Orang yang merugi dengan menyia-nyiakan waktunya. Sangat banyak. Sangat banyak sekali. Karena ya orang yang kehilangan hartanya, uangnya, itu cuma hilang uangnya saja. Bisa dicari lagi uangnya, bahkan bisa dicari lebih banyak lagi. Tetapi kalau orang yang menyia-nyiakan atau membuang waktunya, waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Bahkan mereka membuang sebagian daripada kehidupannya. Ini juga sangat rugi sekali orang yang menyia-nyiakan waktu tersebut. Jadi lebih parah ini kalau kehilangan waktu daripada kehilangan harta Ustaz lebih parah sekali. Kehilangan kehidupannya. Kehilangan kehidupan malah Ustaz ya. Masya Allah. Ini memang harus diperhatikan betul kita sebagai umat Islam gitu ya. Kita ini hidup ini semuanya ditata, ada aturannya gitu Ustaz ya. Apalagi bagaimana cara kita untuk memanfaatkan waktu gitu ya. Waktu kita untuk ibadah, waktu kita untuk tugas gitu ya Ustaz ya. Waktu kita untuk keluarga. Itu semuanya sudah ada cara manajemennya, bahkan sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah kata pun untuk merencanakan waktu kita, rencanakan waktu kita bahkan untuk hari esok pun, lihat untuk hari esok akhirat, sampai ke akhirat harus kita ada perencanaan, harus ada perencanaan, harus kita tata dengan benar supaya tidak ada kerugian dalam buang-buang waktu tersebut. Betul. Gitu. Ini kalau dalam bahasa kantor Ustaz ada timeline schedule-nya Ustaz ya. Benar sekali. Oke, mungkin terakhir Ustaz ada closing statement-nya dari Ustaz terkait dengan tema kita di malam hari ini. Oke, baik. Pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada,
Berbicara tentang waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah berfirman dalam hadis kursi, la tahsubud dahar fa innid dahar. Jangan kalian caci maki waktu, karena sungguh Allah katakan, sayalah yang menciptakan waktu. Jangan kita caci maki waktu, salahkanlah diri kita, karena kita bisa selamat sejahtera dengan memanfaatkan waktu, dan juga bisa celaka dengan menyia-nyiakan waktu. Masya Allah, terima kasih Ustadz ya, Yeah. Barakallahu fiq ya. Yeah. Masya Allah, ini luar biasa sekali penjelasan tentang waktu ya. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Dan tentunya kepada pemirsa yang ada di rumah juga jangan lupa untuk terus tonton program-program yang ada di JEK TV, salah satunya program Lensa Kolbu ya, setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di JEK TV. Akhir kata, saya Hardiansa, Ustadz Anwar dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.